Sobat Sejarah Indonesia yang luar biasa. Selamat datang lagi di channel kita yang selalu bawa pembahasan mendalam tentang babak penting dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kita bakal bahas peristiwa yang menjadi titik balik bagi masa kepemimpinan Bung Karno, yaitu demonstrasi besar-besaran pada 30 Januari tahun 1967 yang menuntut agar beliau diberhentikan dari jabatan presiden dan diadili melalui Mahkamah Militer Luar Biasa atau yang lebih dikenal dengan Mahmilub. Bayangin aja sobat, puluhan ribu orang turun ke jalan Jakarta di tengah situasi politik yang masih sangat tegang pasca J30S. Spanduk dan poster yang tulisannya Mahmilubkan Soekarno jadi pemandangan umum, dan tekanan politik yang terus meningkat akhirnya membuat MPRS resmi mencabut kekuasaan beliau pada 12 Maret tahun 1967. Ini adalah babak sejarah yang kompleks banget. Jadi kita bakal bahasnya dengan tenang, objektif, dan penuh rasa hormat terhadap sosok proklamator kita ya. Oke sobat, biar kita paham mengapa demonstrasi sebesar itu bisa terjadi, kita perlu ngerti dulu kondisi politik Indonesia setelah peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. Setelah peristiwa itu, suasana negara benar-benar sangat tegang dan penuh ketidakpastian. Banyak pihak mengaitkan peristiwa tersebut dengan Partai Komunis Indonesia yang membuat gelombang anti-komunis menyebar luas di berbagai kalangan masyarakat. Pada masa itu, Presiden Soekarno masih memegang kekuasaan sebagai pemimpin negara, tapi posisinya sudah mulai tertekan oleh berbagai faktor. Pertama, kritikan terhadap sikap Soekarno terhadap PKI, banyak kelompok, terutama mahasiswa, organisasi masyarakat, dan sebagian elemen militer, merasa bahwa Soekarno tidak mengambil sikap yang cukup tegas terhadap PKI setelah peristiwa G30S. Mereka menilai bahwa beliau terlalu protektif terhadap PKI dan tidak melakukan tindakan tegas untuk menumpas pengaruh komunis di Indonesia. Kedua, kondisi ekonomi yang semakin sulit. Ekonomi Indonesia pada masa itu sedang menghadapi banyak masalah, mulai dari inflasi yang tinggi, kekurangan barang kebutuhan pokok, hingga kemiskinan yang meluas. Banyak orang menyalahkan kebijakan ekonomi pemerintahan Soekarno yang dianggap tidak efektif dan menyebabkan kesusahan rakyat. Ketiga, munculnya kekuatan politik baru yang menentang pengaruh Soekarno. Setelah peristiwa G30S, beberapa kelompok politik dan militer mulai muncul dengan sikap yang lebih tegas terhadap komunisme dan kebijakan Soekarno. Mereka merasa bahwa perlu ada perubahan kepemimpinan agar Indonesia bisa keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Keempat, dukungan rakyat terhadap Soekarno yang mulai menurun. Meskipun masih banyak rakyat yang mencintai dan menghormati Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan, namun semakin banyak orang yang merasa bahwa beliau sudah tidak mampu lagi memimpin negara melalui masa sulit ini. Mereka menginginkan perubahan agar negara bisa kembali stabil dan berkembang. Semua faktor ini membuat situasi politik semakin memanas dan akhirnya meledak dalam bentuk demonstrasi besar-besaran pada awal tahun 1967. Sobat, pada tanggal 30 Januari tahun 1967, Jakarta menjadi saksi aksi demonstrasi politik yang benar-benar luar biasa skala besarnya. Puluhan ribu massa dari berbagai latar belakang mahasiswa dari berbagai kampus, anggota organisasi masyarakat, hingga elemen masyarakat sipil berkumpul dan berjalan dari berbagai titik menuju pusat kota Jakarta. Aksi ini tidak terjadi secara kebetulan loh sobat. Sudah beberapa waktu sebelumnya, berbagai kelompok telah mulai mengeluarkan tuntutan agar Soekarno diberhentikan dari jabatan presiden dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum melalui Mahkamah Militer Luar Biasa. Mahmilub sendiri adalah lembaga pengadilan khusus yang biasanya dibentuk dalam situasi darurat atau untuk menangani kasus-kasus yang dianggap sangat penting bagi negara. Beberapa hal yang menjadi ciri khas dari demonstrasi ini. Pertama, skala yang sangat besar. Perkiraan jumlah peserta bisa mencapai puluhan ribu orang, bahkan ada yang menyebutkan bisa mencapai lebih dari 50.000 orang.
Mereka datang dari berbagai penjuru Jakarta dan sekitarnya, menunjukkan bahwa tuntutan ini bukan hanya dari satu kelompok saja, tapi dari berbagai lapisan masyarakat. Kedua, tuntutan yang jelas dan tegas. Massa membawa berbagai spanduk, poster, dan papan tulis dengan pesan yang jelas. Mahmilupkan Soekarno, hapuskan PKI, ganti kabinet, dan Soekarno mundur. Mereka juga mengadakan orasi di berbagai titik, menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahan Soekarno dan tuntutan akan perubahan kepemimpinan. Ketiga, suasana yang terkendali tapi penuh semangat. Meskipun jumlah peserta banyak dan emosi tinggi, aksi demonstrasi ini umumnya berlangsung dengan damai dan terkendali. Tidak ada laporan tentang kerusuhan atau kekerasan yang signifikan selama aksi berlangsung, yang menunjukkan bahwa massa memiliki tujuan yang jelas dan terorganisir dengan baik. Keempat, partisipasi mahasiswa yang sangat aktif. Mahasiswa menjadi salah satu kekuatan utama di balik demonstrasi ini. Mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk membangun negara yang lebih baik dan melihat bahwa perubahan kepemimpinan adalah langkah yang perlu diambil. Banyak kampus di Jakarta dan kota besar lain di Indonesia juga mengadakan aksi solidaritas untuk mendukung demonstrasi di Jakarta. Demonstrasi ini menjadi bukti bahwa tekanan politik terhadap Soekarno sudah mencapai titik yang sangat tinggi dan bahwa tuntutan akan perubahan sudah tidak bisa diabaikan lagi. Sobat, untuk memahami mengapa massa begitu bersemangat menuntut agar Soekarno diadili melalui Mahmilub, kita perlu tahu apa saja alasan yang mereka kemukakan. Pertama, tuduhan terkait hubungan dengan PKI. Banyak pihak merasa bahwa Soekarno memiliki tanggung jawab dalam perkembangan pengaruh PKI di Indonesia, yang akhirnya menyebabkan peristiwa G30S. Mereka mengklaim bahwa beliau terlalu mendukung PKI dan bahkan telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk merencanakan tindakan yang membahayakan negara. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa Soekarno harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas hal ini. Kedua, kegagalan dalam menjalankan pemerintahan. Kritikan juga datang karena kondisi ekonomi dan sosial yang semakin memburuk di bawah pemerintahan Soekarno. Banyak orang merasa bahwa kebijakan yang dijalankan tidak efektif dan bahkan membuat kesusahan rakyat semakin bertambah. Mereka menganggap bahwa Soekarno telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden untuk kesejahteraan rakyat. Ketiga, pelanggaran terhadap konstitusi dan hukum negara. Beberapa kelompok merasa bahwa beberapa kebijakan yang diambil oleh Soekarno, seperti pembentukan Dewan Konstituante yang tidak sesuai dengan aturan, atau kebijakan yang dianggap terlalu memusatkan kekuasaan pada diri beliau sendiri, adalah pelanggaran terhadap konstitusi dan hukum negara. Mereka merasa bahwa hal ini perlu diadili secara hukum. Keempat, kebutuhan akan stabilitas dan keamanan negara. Setelah peristiwa G30S, masyarakat sangat menginginkan stabilitas dan keamanan. Banyak orang merasa bahwa dengan Soekarno masih memegang kekuasaan, negara akan sulit untuk mencapai stabilitas dan akan terus terancam oleh pengaruh komunis. Mereka melihat Mahmilub sebagai cara untuk menyelesaikan masalah ini dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Namun perlu kita ingat ya sobat, bahwa tidak semua orang setuju dengan tuntutan ini. Masih banyak rakyat Indonesia yang tetap mendukung Soekarno, menganggapnya sebagai pahlawan kemerdekaan yang telah berjasa besar bagi negara. Mereka merasa bahwa kritikan terhadap beliau tidak adil dan bahwa beliau tidak memiliki kesalahan dalam peristiwa yang terjadi. Mereka juga khawatir bahwa tindakan Mahmilub akan merusak martabat dan nama baik sang proklamator. Sobat, selain tuntutan untuk Mahmilub, demonstrasi dan berbagai sumber sejarah menunjukkan bahwa ada beberapa poin kritik utama terhadap pemerintahan Soekarno pada masa itu. Pertama, kebijakan ekonomi yang dianggap gagal. Pemerintahan Soekarno telah menjalankan berbagai kebijakan ekonomi seperti banteng, konfrontasi dengan Malaysia, dan kebijakan nasionalisasi perusahaan asing. Meskipun memiliki tujuan yang baik untuk memperkuat kemerdekaan ekonomi Indonesia, namun banyak dari kebijakan ini menyebabkan kesulitan ekonomi seperti inflasi tinggi,
kekurangan barang, dan kemiskinan yang meluas. Banyak orang merasa bahwa kebijakan ini tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik. Kedua, sistem politik yang dianggap terlalu terpusat. Banyak pihak merasa bahwa kekuasaan terlalu terkonsentrasi pada tangan Soekarno sebagai presiden. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi kurang demokratis dan tidak melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selain itu, pembubaran beberapa partai politik dan pembentukan konsepsi ganyang juga dianggap sebagai langkah yang merusak sistem demokrasi di Indonesia. Keempat, korupsi dan nepotisme yang mulai merajalela. Meskipun Soekarno sendiri dikenal sebagai pemimpin yang tidak korup, namun banyak laporan tentang praktik korupsi dan nepotisme di dalam lingkaran pemerintahan dan organisasi politik yang dekat dengan pemerintah. Hal ini membuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan semakin menurun. Namun, kita juga tidak boleh melupakan kontribusi besar yang diberikan oleh Soekarno bagi Indonesia. Beliau adalah proklamator kemerdekaan kita, telah berhasil menyatukan bangsa yang beragam, dan telah membawa Indonesia menjadi negara yang dihormati di dunia internasional. Banyak kebijakan yang dijalankannya memiliki tujuan yang mulia untuk membangun negara yang kuat dan merdeka. Sobat, setelah demonstrasi 30 Januari tahun 1967 dan tekanan politik yang terus meningkat, akhirnya pada tanggal 12 Maret tahun 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mengadakan sidang khusus yang menghasilkan keputusan bersejarah. TAP MPRS nomor 33 atau MPRS 1967 yang secara resmi mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan memberhentikannya dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Beberapa poin penting dari keputusan ini. Pertama, alasan yang diberikan MPRS menyatakan bahwa Soekarno telah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai presiden karena berbagai alasan, termasuk kegagalan dalam menangani masalah komunisme, kesusahan ekonomi yang dialami rakyat, dan tidak mampu menjaga stabilitas negara pasca G30S. Mereka juga menyatakan bahwa beliau telah tidak sesuai dengan harapan rakyat untuk memimpin negara menuju kemakmuran dan keamanan. Kedua, penggantian kepemimpinan. Dalam keputusan yang sama, MPRS juga menetapkan bahwa Soeharto akan menjabat sebagai presiden sebelumnya untuk menjalankan kekuasaan eksekutif negara. Tujuan utama adalah untuk membawa stabilitas dan membangun negara yang lebih baik setelah masa sulit yang telah dialami. Ketiga, masa depan Soekarno. Meskipun kekuasaannya dicabut, MPRS juga menetapkan bahwa Soekarno akan tetap dihormati sebagai bapak bangsa dan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau akan diberikan perlindungan dan fasilitas yang sesuai dengan martabatnya sebagai tokoh besar bangsa. Keempat, dampak terhadap negara. Keputusan ini menandai berakhirnya masa kepemimpinan Soekarno yang telah berlangsung selama hampir 22 tahun sejak proklamasi kemerdekaan. Ini juga menjadi titik awal bagi masa baru dalam sejarah Indonesia, dengan fokus utama pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Setelah keputusan ini dikeluarkan, Soekarno tinggal di Istana Bogor dan kemudian di Istana Guntur hingga akhir hayatnya pada tahun ke-1970. Beliau tetap menjadi sosok yang dihormati oleh banyak rakyat Indonesia, meskipun masa kepemimpinannya telah berakhir. Sobat, peristiwa pada 30 Januari dan 12 Maret tahun 1967 memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan Indonesia. Pertama, perubahan arah politik dan ekonomi negara. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan Soekarno, Indonesia memasuki periode baru dengan fokus utama pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pemerintah baru mulai menjalankan kebijakan yang lebih terbuka terhadap dunia luar dan fokus pada pembangunan infrastruktur, industri, dan perekonomian negara. Kedua, penumpasan pengaruh komunis. Setelah peristiwa ini, pengaruh PKI dan blok komunis di Indonesia semakin ditekan, bahkan hampir hilang sama sekali. Hal ini membuat hubungan Indonesia dengan negara barat
menjadi semakin baik, namun juga menyebabkan hilangnya salah satu kekuatan politik yang pernah memiliki peran penting dalam pembangunan negara. Ketiga, perubahan dalam sistem politik. Sistem politik Indonesia menjadi lebih terpusat di bawah kepemimpinan baru, dengan fokus pada stabilitas dan pembangunan. Meskipun ini membawa kemajuan ekonomi, namun juga menyebabkan pembatasan terhadap kebebasan politik dan ekspresi pendapat selama beberapa dekade. Keempat, warisan Soekarno yang tetap hidup. Meskipun masa kepemimpinannya telah berakhir, warisan Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan dan pemimpin yang berhasil menyatukan bangsa tetap hidup dalam hati rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang beliau usung seperti persatuan, kemerdekaan, dan cinta tanah air tetap menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa kita hingga sekarang. Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah bahwa kepemimpinan negara adalah tanggung jawab yang sangat besar, dan setiap keputusan yang diambil akan berdampak pada jutaan rakyat. Kita juga harus belajar untuk menghargai kontribusi para pemimpin kita, baik dari masa lalu maupun sekarang, sambil juga kritis terhadap kebijakan yang dijalankan demi kemajuan bangsa yang lebih baik. Warisan Soekarno mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan beragam, yang bisa hanya bertahan jika kita tetap bersatu dan memiliki semangat cinta tanah air yang kuat. Nah, itu dia sobat pembahasan tentang demonstrasi 30 Januari tahun 1967 dan berakhirnya masa kepemimpinan Bung Karno pada 12 Maret tahun yang sama. Semoga konten ini bisa membantu kita lebih memahami babak penting dalam sejarah bangsa kita dan menghargai perjalanan panjang yang telah kita lalui ya. Ingat ya, setiap babak sejarah memiliki sisi yang kompleks dan berbagai perspektif yang perlu kita hargai. Kita adalah generasi penerus yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai luhur yang telah diberikan oleh para pendiri bangsa kita. Kalau kalian punya pendapat atau pemikiran lain tentang peristiwa ini, jangan sungkan buat komen di bawah dengan bahasa yang sopan dan penuh rasa hormat terhadap sejarah bangsa ya. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kita, dan bagikan ke teman-teman yang juga suka belajar sejarah Indonesia yang mendalam. Jadi dukungan kalian bakal bantu kita terus buat konten yang edukatif dan menghargai warisan bangsa kita. Oke deh sobat, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap semangat belajar sejarah dan jadilah generasi yang bangga dengan bangsa dan negara kita. Sampai jumpa!